Hai sahabat jejak, balik lagi bersama aku Rifa Sania di Jejak Tradisi. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu pusat kerajinan batik yang ada di Tulungagung, yaitu Galeri Syamsinar. Batik tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain seperti Malaysia, India, dan Afrika. Namun, batik dari Jawa dianggap sebagai salah satu yang paling rumit dan indah di dunia. Batik seringkali memiliki makna simbolis dan digunakan dalam berbagai upacara dan acara penting. Pola dan motif batik bisa mencerminkan banyak hal seperti status sosial, keunikan daerah, bahkan filosofi hidup. Terdapat beragam jenis batik yang bisa memperindah outfit kamu seperti batik tulis, batik shibori, batik jumputan, batik ekoprint, dan masih banyak lagi. Kali ini, kita akan langsung mengulik mengenai dunia perbatikan di Galeri Batik Syamsinar Tulungagung. Baik sahabat jejak, sekarang kita sudah bersama dengan ibu dari yang merupakan pemilik dari batik Galeri Batik Syamsinar ini. Mungkin boleh perkenalan dulu Bu, perkenalan saya Rifa Sania, kami dari Jejak Tradisi. Mungkin boleh Ibu menyapa sahabat jejak dan perkenalan terlebih dahulu. Oke, selamat bertemu sahabat jejak. Perkenalkan diri saya adalah Suci dari Batik Syamsinar. Alamat kami ada di Galeri Ngrendeng, Tulungagung. Ya, baik, sekarang kita sedang bersama dengan Ibu Suci ya sahabat. Jadi Ibu Suci, kami penasaran nih Bu. Yang pertama itu, usaha batik ini didirikan dari kapan sih dan kenapa Ibu mendirikan usaha batik ini, alasannya? Penasaran ya? Iya, penasaran ya. Ini Mbak Rifa, jadi usaha batik ini sebetulnya awalnya dari iseng-iseng aja. Dari coba-coba itu sekitar tahun 2016. Jadi tahun 2016 itu kita iseng-iseng bikin baju untuk sarimbit keluarga. Jadi kan karena waktu itu beli kok jatuhnya mahal ya untuk satu keluarga gitu Mbak Rifa. Akhirnya kita bikin percobaan, kita lihat di YouTube. Jadi istilahnya ini otodidak ya. Jadi kita coba-coba bikin batik, awalnya dari batik jumputan ya. Kemudian ternyata teman-teman itu banyak yang tertarik. Akhirnya dari situlah kita berkembang tahun 2016. Berarti awalnya cuma dari coba-coba kan? Iya. Pakai baju, misalnya baju couple keluarga ya? Iya betul. Ya, tapi Bu, dari awal tuh emang suka batik atau emang ada darah seni atau benar-benar belajar otodidak itu tadi? Oh iya, jadi awalnya itu iseng-iseng aja. Kalau saya sendiri backgroundnya itu dari sarjana kesehatan. Jadi sekolah saya itu dari kesehatan. Tapi karena mencoba iseng ternyata hasilnya bagus, jadi kita suka. Begitu dibuka dari hasil ikatan, dari pewarnaan itu hasilnya wow gitu. Jadi selalu ada rasa penasaran gitu, pengen bikin seperti itu. Jadi itu ya sahabat, ternyata malah beda bidang dari yang dipelajari. Iya. Ibu kalau boleh tahu di sini tuh ada model batik apa aja sih? Oh iya, perlu teman-teman ketahui kalau di Galeri Syamsinar itu model batiknya ada macam-macam Mbak Rifa. Jadi ada yang mulai batik jumputan atau shibori atau yang istilah ngetrennya sekarang disebut tidy. Kemudian ada batik ciprat, jadi dari malam yang diciprat-cipratkan. Kemudian ada batik kontemporer, itu gabungan antara cap dan manual handmade. Kemudian ada batik ekoprint yang sekarang itu disebutnya ekoprint. Jadi kebanyakan orang nyebutnya batik ekoprint kan, sebetulnya itu ekoprint dan itu menggunakan pewarnaan alam dari daun, dari kulit, dari pepohonan seperti itu. Dari model-model batik yang sebanyak itu, yang paling diminati masyarakat itu yang mana? Kalau yang saat ini peminat yang paling banyak itu ekoprint. Kemudian untuk acara-acara sekolahan itu meliputi ekoprint, shibori dan juga batik ciprat. Itu yang paling banyak. Kira-kira kenapa Bu
batik ekoprint ini lebih diminati? Apa karena modelnya lebih bagus? Nah, jadi ekoprint itu kan pemanfaatan dari pewarnaan alam, dari bahan-bahan alam. Jadi ekoprint itu lebih tertarik, lebih menarik bagi masyarakat itu karena menggunakan atau memanfaatkan kekayaan alam sekitar. Jadi memanfaatkan dedaunan, memanfaatkan pewarnaan dari kayu seperti kayu secang, kayu mauni, kayu jati, kayu jambal, itu semua bisa dimanfaatkan untuk pewarnaan kainnya. Sedangkan untuk membentuk motifnya itu bisa dari daun apa saja. Jadi ada daun jati, ada daun lanang Afrika, daun mauni, jarak kepiar, banyak pokoknya daun di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan semua. Ya, berarti dari alam ya? Ya, jadi dari alam itulah yang membuat lebih menarik karena ketersediaannya banyak di sekitar kita. Ya. Juga Bu, seperti yang kita tahu batik ini kan merupakan kebanggaan negara Indonesia ya Bu. Ya. Ibu ada nggak sih pesan atau harapan untuk masyarakat dan pemerintah? Kalau harapan saya seperti ekoprint ataupun umumnya batik ya itu sangat luar biasa ya potensinya. Jadi harapan kami pemerintah itu bisa memberikan wadah atau sarana seperti misalkan di sekolah ada pembiayaan untuk anak-anak praktek, untuk pembelajaran anak-anak, atau mungkin kalau bisa ada pendanaan mungkin ya, atau pemberian pelatihan untuk kelompok khusus dan wanita atau apalah untuk meningkatkan kreativitas dari misalkan kelompok PKK, dari ibu-ibu atau kelompok khusus tertentu lah, misalkan anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti itu. Berarti lebih ke ini ya Bu, mungkin bantuan kalau misalnya. Ya, untuk pembinaannya seperti itu. Ya, bisa generasi penerus bisa belajar ya. Iya, betul. Bisa terus belajar. Kemudian untuk masyarakat itu kan kadang kendalanya di situ. Aku pengen belajar ini, cuma kendalanya kan sedikit banyak kan butuh biaya gitu kan untuk pembelian bahan. Nah, itu harapannya di situ. Oh iya Bu, sebenarnya sahabat jejak ini pasti juga penasaran nih Bu. Seperti apa sih, bagaimana sih proses dan tahap pembuatan batik itu? Boleh nggak sih kita tahu Bu? Oh ya, kalau untuk pembuatannya itu setiap model batik, setiap tipe jenis batik itu macam-macam. Jadi misalkan shibori itu stepnya seperti ini, ekoprint seperti ini. Jadi kita selalu ada sih, Mbak Rifa, event-event tertentu bikin ekoprint, misalkan ketika workshop ataupun ketika ada proyek, ada job ya, sekian lembar kain gitu. Itu ada, cuma yang terdekat ini kita nanti akan membuat outing class, ada acara outing class yaitu kedatangan tamu dari SDN Bago 2. Nanti itu di situ kita bikin shibori, jadi ada step-stepnya bagaimana cara membuat shibori. Boleh nanti kalau misalkan dari Mbak Rifa dan teman-teman untuk menyaksikan prosesnya. Baik sahabat jejak, jadi mari langsung saja kita saksikan ya proses pembuatan batik shibori ini bersama dengan adik-adik SD ya Bu ya. Ya, ayo kita lihat. Sahabat jejak, salah satu jenis batik yang pembuatannya cukup mudah yaitu batik shibori. Proses pembuatan batik shibori diantaranya adalah persiapan kain. Kain yang akan diwarnai dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran dan minyak yang dapat menghalangi penyerapan pewarna, baru kemudian dikeringkan dan bisa digunakan. Langkah selanjutnya adalah pengikatan dan pelipatan. Kain diikat, dilipat, dan dijepit sesuai dengan teknik shibori yang dipilih. Setiap teknik menghasilkan pola yang berbeda. Pewarnaan juga menjadi langkah penting dalam pembuatan motif batik shibori ini. Kain yang telah dilipat sebelumnya dicelupkan ke dalam pewarna yang telah disiapkan. Pewarna yang digunakan bisa berupa pewarna alami seperti indigo atau pewarna sintetis seperti remasol. Proses pencelupan bisa dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan intensitas warna yang diinginkan. Sahabat jejak, kegiatan outing class yang dilaksanakan di Galeri Syamsinar bersama SDN 2 Bago Tulungagung ini sudah sampai ke tahap pewarnaan dan penjemuran. Bisa dilihat di sini hasil karya dari siswa-siswa SD ini terlihat sangat unik dan bermacam-macam ya.
Setelah pencelupan warna, dilakukan penguncian warna dengan water glass. Baru kemudian kain dijemur hingga setengah kering. Kemudian, ikatan pada kain dilepas dan kain dijemur kembali hingga benar-benar kering. Hasil akhir dari batik shibori bergantung pada proses pelipatan dan perwarnaan yang dilakukan. Halo Ade, namanya siapa? Nisa, Nisa dari SD mana? SD Bagu 2, SD Bagu 2 ya? SD Bagu 2, kamu kelas berapa? kelas 4. Kelas 4 kamu sekarang bikin batik ya? Iya. Ini batik apa namanya? Batik Samsuna. Batik Samsinar? Ini batik shibori ya? Iya, Ini kamu bikin sendiri? iya. Bagus nggak? Bagus. Bagus, suka nggak? Suka. Coba ditunjukin dong batiknya Kak. Halo Ade dari SD mana? SDN 2 Bagu. SDN 2 Bagu. Kamu sekarang lagi apa ini di sini? Bikin batik, Batik apa ini namanya? batik syukur. Batik shibori. Ini kamu motifnya kamu yang bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Bagus nggak? Oke. Seneng nggak? Senang. Kamu mau pakai ini nggak? Kalau ini jadi baju nih, mau pakai? Mau banget. Pasti dong. Kegiatan siswa sekolah dasar yang dilakukan di Galeri Batik Syamsinar ini tentunya masih berada dalam pengawasan Bapak dan Ibu guru. Perkenalkan, saya Ria Suliani, Kepala Sekolah SDN 2 Mbago. Kami bersama anak-anak hari ini melakukan kegiatan outing class dalam rangka kegiatan P5 anak-anak, yaitu membatik di Galeri Samsinar. Ya, ini batiknya itu ibu sendiri yang memilih modelnya atau dari pemilik dari Galeri Samsinar ini? Ya, kami sepakat dalam kegiatan P5 ini kelas 1 sampai kelas 6 itu memilih batik shibori. Gitu, Mbak. Kenapa sih memilih di sini di Galeri Samsinar? Ya, kami memilih di Galeri Samsinar karena di Samsinar ini dekat dengan sekolah kami, aksesnya juga mudah, kemudian juga merupakan batik yang bisa terpercaya bagi warga di Tulungagung, sehingga kami memilih galeri di sini. Mungkin boleh disebutkan Bu, harapannya untuk anak-anak setelah diadakannya acara ini. Ya, harapannya anak-anak kedepannya bisa mencintai batik, kemudian juga bisa mengenal macam-macam batik yang ada di Indonesia ini. Kemudian juga nanti anak-anak juga memiliki keterampilan dalam membuat batik tentunya. Acara ini kemudian ditutup dengan tanya jawab seru serta pemberian hadiah kepada adik-adik yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Sahabat jejak, batik yang merupakan kebanggaan negara Indonesia ini harus terus dilestarikan dan diajarkan kepada generasi penerus bangsa seperti anak-anak yang tadi. Jangan lupa saksikan terus episode selanjutnya Jejak Tradisi hanya di Java Televisi. Saya Rifa Sania pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.